Hayo penyidik segera turun ke lapangan. Panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati? Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat. Jemput sekarang, malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Dari situlah terungkap bahwa pelaku-pelaku ini diyakini adalah mereka gitu. Jadi kalau ada statement dari kuasa hukum para narapidana tersebut yang menyatakan bahwa kliennya itu bukan pelaku, yang sekarang sedang digembar-gemborkan itu bukan pelaku, mereka juga tertuduh. Saya tidak meyakini perihal tersebut. Kenapa kok baru Anda ungkapkan saat ini setelah 8 tahun baru Anda berbicara mereka bukan pelaku? Gitu. Secara kebetulan gitu mereka sedang merazia lah gitu, merazia. Ternyata salah satu pelaku itu menyampaikan perihal tersebut, berbincang-bincang, bercerita perihal kejadian almarhum Vina. Kalau meyakinkan publik kan sudah kemarin. Sudah yakin bahwa aliasnya itu. Nah sekarang yang menjadi tugas polisi atau Polri atau penyidik adalah membuktikan bahwa dia pelakunya. Membuktikannya biar nggak bisa menolak lagi adalah membuktikan dengan apa yang dikatakan di Reskrim kemarin, itu dengan Scientific Crime Investigation. Nah inilah yang belum dilakukan. Apa itu yang harus dilakukan? Misalnya sidik jarinya ada tidak di TKP. Scientific itu tidak perlu pengakuan. Yang penting kita hormati dulu jalannya pendidikan, dan saya yakin Polri tidak akan gegabah mengajukan sekarang ini ke pengadilan sebelum alat buktinya lengkap. Nah, menurut Kakak sendiri, apakah nanti kasus ini akan cepat terbongkar? Karena ini sudah sebagai bola api sana sini, udah ruwet sekali. Apakah kepolisian bisa nih Kak untuk memecahkan kasus ini? Menurut Kakak sendiri? Harusnya diambil alih sih, diambil alih ya. Sama yang bukan di sana. Mungkin ini bisa terpecahkan. Kalau diambil alih kan berarti diusut pulang. Nah saya percaya Polri bisa, karena kasus sebesar kasus Sambo saja bisa dipecahkan, apalagi kasus yang seperti ini. Siapa Satria Robi Saputra, putra ex-Bupati Cirebon ikut diseret dalam kasus Vina? Saya difitnah. Siapa Satria Robi Saputra, putra ex-Bupati Cirebon ikut diseret dalam kasus Vina? Saya difitnah. Putra mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, yakni Satria Robi Saputra ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina. Tak hanya dirinya, sang adik Ramadhani Purwadi Sastra juga ikut diseret dalam pusaran kasus tersebut. Hal itu lantaran pada tahun 2016 silam saat pembunuhan Vina terjadi, Satria Robi Saputra sempat mengambil cuti kuliah dari satu perguruan tinggi di Jakarta. Ia kemudian pulang ke Cirebon dan kasus pembunuhan Vina pun terjadi. Pada tahun 2016 posisi saya masih kuliah di Jakarta. Ada yang mengaitkan pernah cuti kuliah. Jadi ada yang bilang jangan-jangan kabur dan sebagainya. Kata Satria di Jakarta Timur, Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024. Ia menyebut, tuduhan tersebut tidak berdasar fakta dan hanya sebatas cocok logi. Sebab menurutnya, saat itu alasan dirinya mengambil cuti kuliah adalah untuk menikah dengan sang istri Fatimah Az-Zahra, sehingga pihak keluarga menyesalkan adanya pihak yang mengaitkan sosok Satria sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki. Saya perjelas pada tahun 2016 saya dengan istri menikah di bulan November, jadi saya memang mengambil cuti kuliah. Bukan dikaitkan dengan pelarian DPO kasus almarhum Vina dan Eki, ujarnya, dilansir dari Tribun Jakarta. Selain itu, Satria juga membantah bila adiknya merupakan sosok Dani yang ada dalam DPO Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu, terlebih saat peristiwa terjadi 2016 silam. Ramadhani masih duduk di bangku sekolah dasar SD. Satria Robi Saputra merupakan putra sulung dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan ibunya Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Ciptaningsih.